Sampai apa namanya kepala sekolah kena ludah. Astagfirullah. Begitu. Oke. Jadi anaknya marah, saking marahnya kena ludah. Tapi karena kita sadar betul bahwa ya inilah anak-anak begitu Oke. kira-kira ya. Jadi di situ bahwa apa namanya kita sadari kitanya sendiri yang orang dewasa ini yang harus sadar betul gitu bahwa kita yang harus masuk ke dunia anak, bukan anak yang kita seret untuk masuk ke dunia kita gitu kira-kira. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Lilo Rohili di acara Teras Alku2. Seperti biasa kita hadir menyapa sahabat Alku2 semuanya dan juga menghadirkan tamu-tamu spesial. Di kesempatan kali ini insya Allah menghadirkan sosok yang ya teman-teman bilang sih ulet, pembelajar dan sebagainya. Nah untuk sahabat Alku2, kalau misalnya Anda ingin share tayangan ini boleh, jangan lupa juga komen, like dan juga subscribe. Nah langsung aja kita ketemu sama narasumber kita. Tara, ada Pak Janari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Janari, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, saya punya lagu buat Pak Janari. Apa tuh? Kasihku sampai di sini, kisah kita berakhir di Januari. Bukan ya, itu Januari. Anyway, aktivitas hari ini ngapain aja nih belakangan ini Pak Janari? Hari ini kita lagi ngawas pembangunan, Pak. RA Narimbang, teman-teman. Oke. Kenalin dulu deh ke sahabat Alku2 nama, lalu kemudian apa namanya, status boleh, kemudian juga aktivitasnya ngapain aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shlahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Janari Kurniawan. Status sudah menikah, Pak. Alhamdulillah. Sudah punya anak? Sudah, alhamdulillah. Berapa? Satu. Ya, umur 4 tahun. Siap. Rencana mau nambah? Insya Allah. Iyalah, masih produktif ya. Siap. Oke. Aktivitasnya ngapain aja tadi? Aktivitas di RA Alku2, Di Pak. era Alku2 sebagai Sebagai staff. staff. Oke. Tadi sempat ngobrol-ngobrol nih sahabat Alku2. Kalau sebetulnya sih di SK-nya adalah Sebagai staff operator dan bendahara. cuma pas aplikasinya Aplikasi di lapangan, sarana prasarana juga. iya, semua dikerjakan ya. Yang butuh tenaga laki-laki dikerjakan sama Pak Janari. Siap. Ikhlas? Insya Allah. Harus ikhlas ya, gitu. Karena mungkin nggak ada laki-laki ya di sana ya? Iya, hanya sendiri saja, Pak. Gimana sih aktivitas di RA itu? Biasanya? Aktivitas di... Mulai dari pagi deh, boleh di-share. Oh iya. Sekolah itu kita buka jam 6.30. Oke. Siswa datang, Oke. disambut oleh guru. Biasanya ada satu orang guru yang menyambut, piket bergiliran. Sampai jam 10.45 menit. Oke. Setelah itu siswa pulang. Oke. Saat diantarkan, biasanya kita lihat siapa yang mengantarkan. Terus ketika apa namanya pulang, kita lihat juga siapa yang menjemputnya gitu. Nah ini poin penting kalau di RA ya utamanya gitu. Kenapa itu jadi bagian penting? Itu bagian dari poin pelayanan, Pak. Oh, siap. Jadi biasanya kalau misalkan yang menjemputnya itu adalah orang yang mereka kenal, kita boleh berikan di luar orang tuanya. Oke. Tapi kalau misalkan sekalipun mereka kenal tapi anaknya tidak mau, biasanya kita konfirmasi ke orang tuanya dulu. Oh. Karena pagar itu kita buka saat jam apa namanya 6:30 sampai jam 7 apa namanya jam 6.45 menit. Setelah itu kita bel, anak-anak kan masuk. Siap. Nah kita tutup pagar itu. Pagar itu tidak dibuka sampai anak pulang gitu. Sampai ada yang menjemput ya? Iya, sampai ada yang menjemput. Dan ketika menjemput itu kita pastikan mereka yang memang harusnya menjemput gitu. Karena hari-hari ini kan riskan sekali ya, Pak. Betul, maraknya pencurian anak kecil juga ya? Ya. Itu untuk upaya kita, upaya maksimal yang bisa kita lakukan untuk menjaga mereka. Gitu. Mereka dititipkan ke kita, berarti saat di sekolah
itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Betul, memastikan pulang ke tempatnya dengan aman. Dengan aman. Masya Allah. Gitu. Nah, pada saat aktivitas belajar itu Pak Janari di mana posisinya? Posisi Biasanya Janari aktivitasnya. biasanya ada di kantor, Pak. Di kantor. Iya. Aktivitas berkaitan dengan administratif. Dengan administratif tabungan biasanya. Oh, ada tabungan? Ada. Masih ya zaman sekarang? Iya. Kan menabung bagian dari hal yang baik dan positif gitu ya. Oke. Aktivitas, kemudian juga sambil pulang tuh. Belum langsung pulang ya itu ya? Iya. Biasanya masih lanjut ada agenda di RA. Biasanya setelah anak pulang itu gurunya mempersiapkan administrasi untuk besoknya. Gitu. Jadi penilaian harian kan ada, Pak. Sebetulnya RA Al-Qudwa ini meskipun setingkat Raudatul Atfal atau TK gitu ya. Tapi Al-Qudwa ini ternyata luar biasa, Pak. Administratif mereka ya sama seperti jenjang-jenjang yang lanjut. Yang lainnya. Administratif untuk gurunya, gitu, untuk siswanya penilaian harian siswa segala macam. Nah, ini yang akan dijadikan bahan untuk laporan penilaian semester gitu, atau per 3 bulan biasanya suka ada laporan ke orang tua. Kok saya kayak ngobrol sama kepala sekolah ya? Rapi dan tertata gitu ya. Oh gitu ya. Ternyata ada juga secara administratifnya cukup banyak juga yang harus diselesaikan. Betul. Ya. Oke. Pak Jandri ikut mengcover itu, membantu itu. Iya, membantu guru-guru. Membantu memastikan guru-guru tidak kesulitan di situ gitu. Oh iya ya. Karena laki-laki itu tadi ya gitu. So far gimana kesulitan-kesulitan yang sering muncul ketika membersamai guru-guru di RA apa nih? Kesulitan-kesulitan sebetulnya. Maksudnya kesulitan yang ditemui oleh guru-gurunya sehingga harus mengalihkan ke Pak Janari. Oh gitu. Kalau misalkan kesulitannya, kalau dari sisi sarana prasarana, pasti ketika ada ruang bocor segala macam gitu ya. Udah pasti ya. Karena ibu-ibu kan nggak bisa handle sendiri. Iya. Kita biasanya koordinasi dengan sarana prasarana yayasan. Nanti biasanya tukang dikirim dan diselesaikan oleh pekerja. Gitu. Kirain sama Pak Janari di nggak juga ya. Nggak. Repot. Oke, terus apa lagi kira-kira yang sering muncul yang harian deh. Kalau itu kan itu makan musiman ya kadang-kadang gitu. Kalau yang sifatnya harian. Yang harian itu kadang-kadang kalau ada guru yang sakit, Pak. Kalau ada guru yang sakit biasanya kita alih fungsi. Jadi tabungan itu bisa kita kumpulkan, kita bagikannya besok. Jadi Janari ikut mengawasi anak-anak gitu. Kebetulan tahun ini ada anak inklusi. Oke. Atau ada yang termasuk juga anak autism ya. Oke. Tapi dia memang jenius anaknya gitu. Jadi butuh 1-2 orang guru untuk menangani itu gitu. Supaya anak-anak yang lain tetap bisa melakukan pembelajaran. Ini bukan bermaksud untuk membeda-bedakan ya, atau mengistimewakan, tidak sama sekali. Tapi lebih kepada dasarnya kita memfasilitasi anak ini supaya bisa berkembang sesuai dengan perkembangannya, juga anak-anak lain bisa tetap melakukan aktivitasnya dengan guru kelasnya, begitu kira-kira. Masya Allah. Dan Pak Janari ikut langsung terjun di situ. Oke, berarti bisa dipastikan kalau Pak Janari ini hampir di sekolah itu ada aja kerjaan gitu ya? Iya. Iya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi ya. Oke, lagi nggak ada kerjaan juga tetap aja kayaknya bisa dilibatkan ya gitu. Iya. Untuk urusan misalkan keluar-keluar gitu mobilitas juga diperbantukan gitu. Iya, kalau misalkan, tapi biasanya kita menekankan guru itu ketika memang ada sesuatu yang harus difotokopi atau administrasi yang mesti perbanyakan gitulah kira-kira ya. Itu dilakukan di luar jam KBM setelah anak pulang. Oke. Gitu. Jadi saat pokoknya mah saat KBM fokus ke anak-anak aja. Fokus ke anak-anak gitu. Wah, ini luar biasa. Pelayanannya begitu. Pokoknya mah apapun kondisinya, selagi kondisinya sedang KBM, fokus ke anak-anak. Iya, betul. Oke. Kesulitan nggak sih membersamai anak-anak? Kan kalau saya pribadi ya, yang awam sekali gitu ya, anak sendiri aja, anak biologis aja, luar biasa gitu membersamainya gitu ya. Yang sepersekian detik bisa aja berubah pikiran ketika diajak ke sini, terus pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Nah ini, anak orang lain, banyak pula. Gimana Pak Janari ya?
Justru dengan genre di RALku 2 itu merasa bersyukur ya Pak. Oke. 2012 bergabung, Oke. berarti kurang lebih sekitar berapa tahun kesini ya? Sekitar 10 lah ya, 10-an. 10 tahunan. Sama kalau gitu kan saya 2011. Oh gitu ya? Iya. Masya Allah. Nyari-nyari teman. Oke. Berarti cukup lama ya berarti? Iya. Oke. Dari sebelum menikah, setelah menikah justru itu jadi, dan punya anak ya, justru itu jadi apa namanya, pengalaman-pengalaman itu justru yang jadi, oh ternyata mendidik anak nih, oh ketika anak main handphone terus tekniknya harus begini nih gitu. Jadi karena masukan dari orang tua juga banyak juga pengalaman yang menarik sebetulnya Pak. Apa namanya, menangani anak yang tantrum gitu. Oke. Yang di bulan-bulan pertama kan kita hanya boleh ditunggu sampai batasnya 1 bulan. 1 bulan. Ya, selebihnya mau tidak mau Dilepas. kita treatment untuk dilepas gitu. Orang tuanya awalnya memang di kelas. Nanti minggu kedua atau minggu ketiga orang tuanya sudah ada di luar kelas. Oke. 1 bulan orang tuanya di luar pagar gitu. pagar. Lebih dari 1 bulan ditinggal. Silakan. Gitu kira-kira. Oh, ada step-stepnya tersendiri ya. Oke. Yang menarik ini yang tantrum itu ya. Oke. Iya. Tapi tadi pertanyaan belum dijawab gitu. Ya. Mudah nggak sih membersama anak-anak? Mudah Pak kalau Mudah. misalkan kita membawa itu sebagai sesuatu yang asik untuk kita. Gitu. Oh, oke. Iya. Di situ justru kesabaran, Yang utamanya dituntut. kesabaran. Iya. Oh, oke. Harus punya lautan kesabaran kayaknya ya, Iya. yang berserakan begitu. Itu selain hal-hal yang seperti tantrum gitu ya, apalagi sih biasanya anak-anak tuh yang sering menjadi, saya nggak tega nyebutnya kendala ya, apa yang muncul gitu, problem-problem yang terjadi pada anak biasanya selain tantrum. Utamanya mereka nggak mau masuk kelas biasanya. Nggak Pak. mau masuk kelas. Iya, oke. kan ada anak yang memang dia lebih senang bermain gitu, kira-kira begitu. Tapi kalau di RAL Kudo biasanya gurunya punya treatment sendiri. Anak-anak yang memang apa namanya agak susah nih masuk kelas, Oke. gitu, karena mereka masih senang bermain. Siap. Biasanya diajak main dulu sama gurunya, diajak ke apa namanya di sekitar BTN situ kan ada taman ya. Siap. Biasanya diajak olahraga dulu tuh di taman gitu. Biasanya ini ke kelas A. Siap. Ya kalau kelas B biasanya dia sudah selesai tuh. Terkondisikan. Sudah bisa terkondisikan, duduk dengan rapi, meskipun jam istirahat mesti mereka keluar gitu. Siap. Kalau kelas A biasanya mesti diajak bergerak dulu gitu. Atau di dalam Difasilitasi dulu gitu ya. disalurkan dulu emosinya, energinya gitu. gitu. Energinya. Oke. Ada yang misalnya sampai pengen pulang nggak sih? Ada Banyak. banyak. Biasanya di bulan-bulan pertama itu sih. Menarik, yang tadi itu treatment gimana cara supaya bisa anak mandiri itu. Coba dong di-share lebih detail lagi. Awal pertama ditemenin ya. Kita biasanya ini dari awal mulanya dulu ya. Awal mula, oke. Ketika observasi kan itu ada 2 tahap. Anaknya diobservasi, orang tuanya diwawancara. Oke. Gitu. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya kita tahu anak ini di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa. Atau hal yang paling penting dari wawancara orang tua itu adalah salah satunya anak ini punya apa namanya? Punya riwayat penyakit apa? Oke. Gitu. Ini kan menjadi catatan penting untuk kita sekolah. Terus juga anak ini punya alergi apa gitu biasanya itu. Karena riwayat setiap penyakit ya. Ya, gitu. Lebih ke situ. Oke. Jadi supaya nanti ketika memberikan makanan kan di sekolah juga ada apa tuh namanya? Makan siang. Bukan. Snack. Gizi tambahan gitu. Oh, oke. Ada sedekah makanan namanya. Sebetulnya itu dari orang tua untuk anaknya tapi di kolektif dikelola oleh kelas mana dulu gitu. Kelas mana lagi, kelas mana lagi. Dibagi-bagi ya. Iya. Oke. Itu berpengaruh ya berarti ya. Iya. Kalau ada yang kondisi seperti itu. Ada, Pak. Ada yang alergi dia dengan seafood kan begitu Iya. Seafood, ikan dan Iya. sebagainya gitu ya. Ada anak yang justru nggak mau makan nasi dia. Lebih sukanya makan makanan lain gitu. Kalau Pak Jandari sukanya apa? Semua ya. Semua lah. Sama kalau gitu ya. Oh iya ya. Terus apa lagi nih yang sering muncul dalam kondisi membersamai anak-anak? Selain tantrum, kemudian juga stepnya tadi setelah observasi, terus Iya, apa lagi? Setelah observasi dia kan nanti apa namanya? Kita bertemu dengan orang tuanya, kita ngobrol bahwa
kondisi segala macam di rumah seperti apa, supaya kita menggali informasinya detail. Oke. Nah, setelah itu memang ke sekolah biasanya kan kalau anak-anak hanya boleh bawa 2, Pak. 2 apa nih? Kalau di Alku 2 itu luar biasanya Bapak Ibu semua, di Alku 2 itu anak-anak tidak mesti bawa buku, bawa apalagi krayon segala macam gitu. Nah, ini sebetulnya yang membedakan kenapa RA Alku 2 ini dianggap mahal secara bayaran. Oke. Padahal bayaran itu justru membackup 1 tahun gitu, Pak. Oh, oke. Gitu. Jadi untuk sarana prasarana belajar, krayon, alat Mainan dan tulis, sebagainya. mainan, kertas gambar gitu ya. Oh, oke. Terus apalagi tuh yang suka dipakai sama mereka kayak misalkan puzzle, manik-manik segala macam sudah terbackup di situ sebetulnya, Pak. Oh, artinya anak nggak mesti bawa lagi dari gitu. rumah, nggak mesti repot-repot, Iya. nggak mesti berat-berat gitu ya. Iya. Oh, atau ada yang, tapi sebetulnya kalau anak-anak mau bawa mainan kesayangannya boleh? Itu Atau tidak ada batasan? boleh, Pak. Oke. Iya, karena nanti biasanya akan menimbulkan kecemburuan. Jadi mereka hanya boleh memainkan peralatan-peralatan yang ada di sekolah itu. Oh, oke. Gitu. Siap. And then? Yang kedua itu apa namanya? Infak kegiatan siswa. Kalau di sekolah mungkin di beberapa tempat ya ada ketika apa namanya berkuda patungan nih sekian begitu. Oke. Heboh gitu ya, kumpulin. Nah di RA Alku 2 itu tidak ada, Pak, sebetulnya. Selama 1 tahun dia sudah terbackup di situ. Kegiatan kita banyak, ada berkuda, ada berenang, ada kunjungan ke Polda Banten gitu. Kalau itu sesuai dengan temanya. Ada juga hari-hari yang barusan kita laksanain tuh naik delman, karena itu sesuai dengan puncak temanya gitu. Kendaraan. Pokoknya edukasi-edukasi yang sifatnya keluar kelas gitu ya. Yang itu sudah terbackup di situ, Pak. Makanya kalau misalkan yang nggak tahu kan kesannya, mahal banget nih. Padahal ketika kita sudah jelaskan, seragam saja kita dapat 4 setel. Gitu. Baru orang tuh, oh iya ya kalau begitu. Nah terbukti kan oleh mereka selama 1 tahun. Termasuk buku paket kan kita gratis, Pak, kalau di RA. Gitu. Oh, jadi sebetulnya terjangkau ya, kalau misalkan dikalkulasikan gitu. Oke, terus? Hanya awalnya saja mungkin yang, gitu. Terkesan. Ya, oke, terkesan lebih gitu. Terus, step berikutnya supaya anak lebih, itu kan dari segi mainan ya, era memfasilitasi. Difasilitasi. Nah, kan ikatan bonding dengan orang tua kan nggak bisa juga lepas begitu aja. Oh iya. Gitu. Nah, stepsnya gimana tuh? Tadi setelah kayak gitu ya. Setelah observasi tadi selesai, kita tahu kondisi anak dan real di rumahnya seperti apa, menurut penuturan dari orang tua di sekolahnya seperti apa. Setelah itu biasanya kan ada anak yang sudah bisa langsung ditinggal. Ada yang belum nih. Oh, itu gitu. Jadi indikator nggak kemandirian anak yang sudah bisa ditinggal sama yang enggak? Biasanya rata-rata yang sudah bisa ditinggal itu dia ada di usia hampir matang di kelas B. Oh, oke. Ya, kelas A ini yang memang secara emosional ke orang tuanya masih deket gitu, yang susah dipisahin dari orang tua. Itu jadi indikator pemisahan kelas A dan kelas B itu yang sudah bisa ditinggal itu? Enggak salah juga? Satunya itu, kelas yang 5. Kedua yang paling ini sih usia, Pak, biasanya. Karena usianya. Terus treatmentnya ketika memang ada yang anak yang susah nih dipisahkan dengan orang tua, kan kita ajak ngobrol dulu tuh saat observasi ya, kita bilang, Bu, ini 1 bulan nih gitu. Nah, biasanya semua tim itu nanti berfokus pada anak-anak yang sulit ini, administratif kita kesampingkan dulu gitu. Siap. Jadi kalau misalkan ada bayaran segala macam dilakukan di luar jam KBM. Kayak siang setelah KBM selesai ada yang jemput sekalian bayar boleh. Gitu. Jadi pagi ditutup dulu tuh. Jadi orang kantor kadang-kadang kepala sekolah juga sampai ikut menemani anak yang tantrum gitu. Masya Allah. Gitu. Stepnya tadi berapa lama tadi selama 1 bulan itu? 1 bulan itu misalkan di minggu pertama ini. Minggu pertama nanti kita kasih jelas ke orang tuanya gitu ya, kasih gambaran jelas, Pak, Bu, ini Ananda sepertinya sudah bisa nih lepas dari pangkuan. Awalnya kan dipangku dulu tuh biasanya, nempel terus kan, gitu. Seminggu biasanya dia sudah bisa tuh duduk di karpet. Nah, pisah dengan orang tuanya. Tapi masih lihat-lihat orang tuanya. Oh, ini ibu saya ada nggak nih? Nggak ada, nangis lah. Gitu. Iya, benar. Suka gitu ya. Iya, nanti minggu kedua biasanya udah mulai jauh jaraknya tuh, gitu. Atau kadang bisa di luar nih, di saya tahu halaman. perasaan orang tuanya tuh, daging juga.
Tetap orang tua juga ngintip-ngintip. Nah, tapi memang berulang kali kita jelasin kalau misalkan orang tuanya juga harus tega, Iya, Pak. betul. Kalau Kerjasama misalkan- ya antara sekolah dengan orang tua. Betul. Oke. Sebab kalau orang tuanya ini anak saya nangis nggak Pak, ngelihat lagi kan nanti lebih susah lagi gitu. Iya, konektivitasnya emang terasa ya antara ibu dengan anak itu biasanya. Iya. Kalau ibunya belum ikhlas Nah, melepas, biasanya betul. anak juga sulit gitu ya. Makin tantrum. tantrum gitu dan akan sedikit waktu untuk butuh waktu Butuh untuk waktu lama. mengendalikan gitu kira-kira. Oke, mengkondisikan. Tapi kalau orang tuanya, Bu, saya sudah ikhlas, mangga di ini. Nah, itu biasanya lebih cepat nanti gitu. Berarti ini menjadi catatan juga ya, Iya. tergantung dari keikhlasan dari orang tuanya. Iya, betul. Oke. Dan kesiapan orang tua untuk meyakinkan diri bahwa lembaga kita ini aman untuk anaknya gitu kira-kira. Oh, oke, kepercayaan, Iya. trust yang dibangun Trust, ya. Oke. Nah, ada nggak sih pada saat treatment itu ada yang maaf gagal gitu, lalu kemudian evaluasi lagi melakukan lagi sepanjang perjalanan Pak Janari ada di RA? Ada, Pak. Oh, ada. Ada. Itu sampai kepala sekolah kena ludah. Astagfirullah. Gitu. Oke. Jadi anaknya marah, saking marahnya kena ludah. Tapi karena kita sadar betul bahwa ya inilah anak-anak begitu Oke. kira-kira ya. Jadi di situ bahwa kita sadari kitanya sendiri yang orang dewasa ini yang harus sadar betul gitu bahwa kita yang harus masuk ke dunia anak, bukan anak yang kita seret untuk masuk ke dunia kita gitu kira-kira. Wah, butuh apa ya, menurut saya sih butuh kelegoan yang luar Iya, biasa ya kalau ingin betul. bersamai anak-anak ya. Iya. Itu kasusnya sampai berapa lama? Yang tadinya targetnya satu bulan, akhirnya jadi berapa lama? Mengalami ini. Tapi di tahun sekarang nggak terlalu banyak ya Pak, tahun-tahun ini. Tahun-tahun yang lalu yang anaknya sekarang mungkin sudah kelas 4-5 SD. Kelas 4-5 SD lah. Itu baju saya sobek Pak. Diapain? Ketarik. Ya Allah, karena ngamuk Anak-anaknya gitu ya? mau ngamuk, pengen pulang mau loncat pagar. Pagernya kan belum seperti yang sekarang ya. Oke. Loncat naik kan bisa naik ke pagar. Ditahan kan lumayan gempal juga badannya, Oke. akhirnya narik baju prek gitu Pak. Sampai ke sini Pak. Akhirnya ya mau nggak mau pulang dulu gitu, Iya. ganti baju Oh ya Allah. gitu. Ya Allah, suka dukanya jadi Iya. bersama anak-anak ya. Oke. Betul. Tapi so far sejauh ini aman terkendali ya? Atau ada yang paling lebih lama lagi nggak? Enggak sih. Enggak. Rata-rata sih. paling lama berapa? Paling 2 lama bulan, 3 bulan? 1 semester tapi untuk anak inklusi dan autism. Oh, itu juga Tapi ada catatan itu kalau ya? di luar itu enggak. Paling 3 bulan 3 setengahan sudah bulan selesai. ya. Paling susah ya, paling susah. Oke. Biasanya yang paling muda berapa lama? Nah, itu kan paling susah. Yang paling muda ada yang 3 hari juga udah tinggal. Oh, Ada yang saat daftar setelah kan karena mereka sudah pernah observasi di sekolah, saat hari pertama masuk ya sudah ditinggal sama orang tuanya. Gitu. Ada juga. keren ya itu ya. Ya. Oke, berarti Pak Janari cukup banyak nih ya, belajar langsung di lapangan Iya, bagaimana gitu, Pak. mengtreatment atau menghadapi anak-anak gitu. Iya. Suka diaplikasikan nggak sih di rumah gitu ya? Misalnya, oh iya nih, waktu di waktu di RA saya begini gitu ya, anak saya begini. Cari dilakukan jurus yang didapatkan dari RA ke anak, ternyata berhasil gitu. Pernah nih ada pengalaman kayak gitu? Ada Pak. Oke. Banyak. Termasuk juga saya sering lihat YouTube ya. YouTube terkait dengan parenting. Oke, siap. Sebetulnya ya itu dia, YouTube itu kan ada sisi baiknya juga gitu Betul. ya. Sisi buruknya ya nggak kalah banyak gitu kira-kira. Tapi kalau misalkan kita bisa men-sharing itu gitu, bisa memilah-memilih Memilah, gitulah oke. kira-kira. Banyak juga sisi positif yang bisa kita Insya Allah. dapat gitu. Termasuk kata-kata motivasi gitu kan. iya. Ketika kita udah down nih, kesiapan nih kita larinya kan gitu ya. Betul. Selain ke Allah lewat sujud misalkan begitu. Oke. Tapi hal-hal lain yang bisa kita lakukan ya kita cari kegiatan-kegiatan bermanfaat, tontonan bermanfaat gitu. Iya. Orang wortel juga nggak baik buat mata, Ya gitu ya. dicolok. Iya kan? Iya, nggak betul, sih? betul, betul, Nggak ada yang betul, salah kan? Emang wortel baik buat mata, tapi nggak baik juga buat mata ya kalau dicolokin. Iya. Ya? Berarti kan tergantung Tergantung penggunaan. penggunanya. Betul Pak. Dilanjut Pak Janari. Lanjut. Oh, saya jadi lupa. Iya.
Ngeblank jadinya. Sampai mana tadi ya? Iya, mengaplikasikan ke anak-anak. Oh, aplikasikan ke anak di rumah. Ke anak kalau Anak di pribadi. rumah itu kalau pagi biasanya, kalau ini Pak, apa namanya, anak itu dia saat main ya, kita biasanya lebih gampang kan katanya, ini katanya sih ya Pak, nggak Oke. tahu nih menurut ahlinya Kita nanti klarifikasi seperti apa. lagi nanti. Ya, nanti klarifikasi ke ahli. Oke. Gitu. Anak itu akan lebih mudah ketika dia senang, lebih mudah diberi masukan ketika dia senang. Iya, katanya sih apa gitu di bagian otaknya ketika gitulah dia kira-kira terbuka, ya. maka lebih mudah kita masuk ke dalamnya. Terus? Nah, kadang-kadang itu guru ngaji di RA itu, guru walasnya itu, ketika memang anak nggak mau di kelas ngajinya, diikutin sampai ke mainan. Oh, Gitu. Nah, nanti guru dikuntilin gitu? Ya, guru chefnya justru yang jaga anak-anak yang lain yang sudah ngaji. Yang gitu. sudah di kelas. Nah, jadi tetap ada yang menggantikan nih posisinya. Tapi walasnya ini dia memastikan nih si anak ini bisanya di mana nih belajarnya. Biasanya itu Bu Novi yang sering begitu. Oke. Ke mainan gitu. Suka ngaji. Nah, anak nggak mau ngedenger pun, nggak mau ngelihat dia pun, dia ulang-ulang itu gitu. Jadi mengajinya diulang-ulang, anaknya sambil main. Tapi ternyata subhanallah Pak, itu terekam ternyata sama anak. Justru lebih mudah ya ternyata. gitu. Ketimbang memang di kelas. Karena memang ada tipe anak kan yang Kinestetik ya, Ya, gitu. yang apa-apa tuh harus nggak suka diem gitu kira-kira ya. harus energinya tersalurkan gitu. Ya. Tapi iya sih, kita aja yang dewasa kadang kalau lagi happy, Ya. mau itu motornya lagi rusak ya nggak masalah. Gitu. Tiba-tiba motornya mogok gitu ya, karena kita lagi happy ya slow aja gitu. Ya, beda kalau misalkan lagi mumet-mumet Iya. dikit gitu ya. Beda kalau lagi memutnya ada masalah dikit ya, kesenggol dikit aja Iya. dibacok. Nah, itu diaplikasikan ke anak Pak di rumah. Biasanya kalau misalkan anak nih udah mulai bertingkah nih, kan dia ceritanya sering protes nih. Siap. Abi kerja aja gitu, kira-kira begitu. Mulai. Karena Senin sampai Jumat kan di Palaton, Pak. Siap. Sabtu Minggu kan di Narimbang gitu. Oh, Cek oke. pembangunan yang di Narimbang. Atau diajak anaknya biar tahu. Nah, itu dia kalau diajak baru sampai sana minta pulang lagi, Pak. Iya Lebih ya, repot namanya anak-anak ya, sekian detik bisa aja berubah pikiran. Itu biasanya kalau udah mulai bertingkah tuh, kamu mau apa? Nanti Nggak nggak bertingkat mau. tapi mulai banyak eksplorasi. Ya, begitulah eksplorasi ya bahasa Iya. ya. Biasanya suka diajak tuh jalan-jalan, naik motor nih, dilihat dia udah mulai seneng, baru kita kasih tahu pelan-pelan, Oke. mau apa. Nah, nanti dia baru natural dia jawab Pak gitu ke kita. Gitu lebih. Paling ampuh sih ya bawa motor ya sambil jalan-jalan. Betul. Padahal keliling-keliling doang, Pak. Iya bener. Oke, yang itu tadi ya kebersamaan bersama anak tuh yang terjaga gitu. Hampir kurang lebih 10 tahun ya, Ya, di betul. RA. Banyak sukanya pastinya ya. Pasti, Pak. Dukanya kasih bocoran dikit dong. Dukanya apa ya? Apa kira-kira? Hampir Selain nggak ada sih, Pak, selain kayaknya. tadi pernah sobek bajunya gitu. Oh, gitu. Atau pernah dapat komplain dari orang tua? Justru kita yang sering nanya sama orang tua, Pak. Oh, oke. Kalau di RA memang kita sering tanya ke orang Evaluasi. tua. Iya, betul. Secara tidak langsung sih ya, sambil ngobrol. Misalkan saat ada orang tua yang tunggu di depan, tapi di dalam ada guru yang jaga, ini kita mesti ngapain? Kalau administratif kan bisa ditinggal, kita tanya orang tua dulu. Bapak Ibu hari ini kesannya gimana nih tentang sekolah gitu. Apa sekolahnya saat Bapak Ibu datang sudah bersih atau belum gitu. Atau memang pelayanan kita seperti apa hari ini gitu. Atau ada saran masukan nggak buat kita. Itu biasanya sering dilakukan, Pak. Termasuk saat bagi tabungan kemarin itu kita tanya juga, ada masukan nggak Bu, saran nggak buat kita gitu. Karena siogianya sekolah nggak mungkin bisa lepas dari orang tua kan begitu. Betul. Dan orang tua ini ya kalau warung itu pembeli adalah raja. Nah, kalau kita sebagai penjual jasa begitu kira-kira. Oke, pelayanan. Nah, pelayanan jasa gitu, penjual ya. Pelayanan jasa. Oke. Kita kan mesti tanya kepuasan pelanggan Betul. kira-kira. Nah, itu salah satunya begitu, Pak. So far gimana respon dari orang tua? Mesti dibuka di sini atau Ya nggak apa-apa, misalnya so far baik gitu, bagus. Atau misalnya kalau ada beberapa komplain apa yang harus dievaluasi gitu. Iya, kalau lebih biar bikin penasarannya, kalau Bapak mau lihat, boleh lihat di YouTube kita, di YouTube RA Alku 2. Oke, ada ceritanya nanti ya? Iya, ada, Pak. Oke.
Nah, kalau tadi kan aktivitas di RA ya, sekarang kita Yo. ngobrol-ngobrol seputar di luar RA deh gitu ya. Bocorannya sih ada beberapa teman-teman sih yang komentar gitu kalau Pak Jan ini adalah sosok yang kelihatan banget ulet sama pembelajar gitu ya. Awalnya sih sanksi. Cuma beberapa kali saya ketemu sama Pak Janari gitu ya, pengen banget belajar MC gitu, belajar bagaimana standing di depan banyak orang gitu, nanya ke saya gitu ya, seneng sharing gitu ya. Kayaknya sih iya gitu ya, saya sepakat gitu. Apa sih yang membuat Pak Janari kok saya harus menjadi pribadi yang seperti itu gitu? Atau Pak Janari ngerasa nggak sih, oh kalau saya tuh emang kelihatan ulet gitu, atau gimana? Ini dijawab yang tadi dulu Pak, yang pertama. Yang Kayaknya mana? mesti diluruskan dulu. Oh, oke. Itu sedikit hiperbol sepertinya Pak. Loh, kan ini sesuatu yang positif gitu. Oh, gitu Saya ya. rasa nggak ada masalah, nggak ada hiperbola gitu ya kalau sesuatu yang sangat positif gitu ya, selagi memang itu mempengaruhi orang banyak juga nggak ada masalah. Oh gitu. Apa yang mendasari itu gitu Mungkin kira-kira? pandangan orang mah iya gitu. Mungkin kita mah kadang-kadang nggak ngerasa gitu itu dia, ya. Pak. Tapi komen orang kan orang yang menilai. Oh, iya, nggak betul. sih? Iya. Jadi menurut orang begitu gitu ya. Iya, yang saya tahu juga sih gitu, yang saya alami gitu. Yang mendasari itu tuh apa ya? Apa? Tapi nggak ada nangis-nangisan ini ceritanya ya. Saya juga nggak bawa tisu nih. Oke, apa yang membuat yang mendasari- kelihatan banget itu tipenya leukeun gitu ya kalau bahasa Sunda itu. Yang mendasari itu tuh kesempatan hidup kedua sepertinya Pak, yang Allah kasih buat saya. Oh gitu. my god, akan sehoror ini cerita kita. Jadi ternyata kesempatan kedua pernah Kata kuncinya di situ kalau menurut saya. Oh, Pak Janari pernah mengalami kondisi diberikan kesempatan kedua? Itu versi Janari Versi sebetulnya. Janari ya, oke. Tapi ya dasarnya nggak se itu dramatis gitu yang lah. akan kita bayangkan gitu ya. Tapi yang mendasari itu Pak. Oh, Yang mendasari triggernya itu, di situ iya. kasarnya gitu ya. Di situ. Oke, ada momen yang membuat Pak Janari jadi merubah jadi saya jadi pribadi seperti ini deh gitu. Iya. Mau di-share? Saya nggak maksa sih. Boleh. Boleh. Mudah-mudahan Apa ada ini kejadian jadi- tertentu gitu. Iya, mudah-mudahan ini jadi pengalaman yang dirasakan oleh Janari, tapi yang lain bisa mengambil ibroh dari ini begitu. Amin, mudah-mudahan. Saya juga mau belajar banyak gitu Iya. dari kejadian Pak Janari. Apa namanya? Kejadian ini berawal sejak 2005 ya. 2005 SMP kelas 2 semester 1 kalau nggak salah. Caturulan kali. Iya. Semesteran ya? Caturulan masih Pak, betul caturulan betul. Iya, saya produk lama soalnya. Iya betul caturulan. Sejarahnya sebetulnya agak panjang dari situ, cuman oke kita mulai Kita dari singkat situ. aja. 2005 kecelakaan Pak. Innalillahi. Gitu. Silakan. Apa nih kalau Motor. Oke. 2005 kecelakaan motor, patah tulang, gitu. Sempat divonis Tidak bisa. amputasi. Oh, amputasi. Gitu. Oke. Tapi memang pihak keluarga tidak mengizinkan begitu ya kira-kira. Oh. Pihak keluarga Pada saat itu kondisi gimana? Kok bisa terjadi kecelakaan? Apa karena Pak Janari yang tidak mematuhi lalu lintas atau kecelakaan karena kesalahan orang lain atau itu gimana? dibonceng Pak. Pak Janarinya posisinya dibonceng. dibonceng. Oke. Gitu. Setelah itu terjadi kecelakaan, divonis amputasi, tapi tidak ada yang mengizinkan keluarga. Gitu. Oke. Sampai akhirnya dipertahankan sekian kali operasi. Nah ini sebetulnya titiknya di sini. Titik gitu. baliknya di situ. Iya. Tadinya sebelum kecelakaan itu orang tua sudah sempat mau bangun rumah Pak. Oke. Bangun rumah. Saat itu kan rumah gubuk ya, rumah orang Siap. tua gubuk, bilik bambu gitu. Uangnya sudah ada, bahan bangunan sudah ada, harinya Sudah sudah ditentukan. dipersiapkan. Sudah sangat matang. Siap. 3 hari kalau nggak salah menjelang pembangunan kecelakaan. Dan 6 bulan itu baru pulang ke rumah Pak. Di rumah sakit? Iya. 6 bulan? Di rumah sakit. Di Rumah Sakit Umum Aji Darmo kalau tidak salah. Terima kasih banyak kepada perawat-perawat senior di Rumah Sakit Umum Aji Darmo, Mas Bambang, Ingat perawatnya, Masya Allah. Bu Hesti, Mas Dik-Dik,
Bang Ajis, yang mungkin anak-anaknya ada di Alku 2 juga Pak. Gitu. Oh, Masya Allah. Terus siapa lagi, Bu Wiwi, yang mudah-mudahan Allah balaskan kebaikan-kebaikan mereka. Amin, amin, amin. Karena waktu 6 bulan itu cukup lama ya? Iya, di Rumah Sakit Umum Aji Darmo itu 3 bulan Pak, dirujuk ke Serang. Oh, oke. 2 bulan setengah, hampir 3 bulan juga. Gitu. Totalnya 6 bulan ya 6 di rumah bulan sakit. baru pulang ke rumah. Oke. Nah, setelah pulang ke rumah itu hantaman luar biasa gitu ya. Bagi keluarga atau bagi Pak Janari? Bagi pribadi Pak. Pribadi, oke. Gitu. Di situ hampir sepanjang malam menangis tapi nggak mau ketahuan sama orang tua gitu. Di depan orang tua ditanya, gimana masih sakit enggak? Enggak, alhamdulillah gitu. Tapi ketika mereka tidur ya mungkin mereka tahu gitu ya. Tapi itu tidak boleh nampak. Oh, Pak di Janari hadapan tidak ingin mereka. menampakkan Iya, di depan orang tua. Masya Allah. Gitu. Itu, sorry, sakitnya sakit banget terasa. Ada penggambaran tertentu biasanya bisa merasakan betapa sakitnya hari itu. Hari itu saat kecelakaan nggak terasa Nggak sakitnya, terasa. Pak. Cuma Pas menjalani hari-harinya. Iya, menjalani hari-hari ternyata divonis infeksi tulang. Oke. Jadi tulangnya ada yang sebagian dibuang dan diganti dari tulang pinggang, Pak, dicangkok tulang. Oke. Gitu. Itunya aja udah sakit pasti ya. Iya. Cangkok tulang. Kayak ketarik-tarik gitu. Ya sih? mungkin nanti Bisa riset sendiri ya. iya gitu. Oke. Atau orang kesehatan lebih tahu Lebih lah tahu gitu. mungkin ya. Oke. Gitu. Nah, And dari then? situ saat pulang ke rumah itu, Pak, yang jadi apa namanya? beban mental gitu ya Oke. kira-kira. Ketika Mentalnya kena lah pada saat Iya. itu ya. Oke. ketika pulang ke rumah, kondisi rumah masih gubuk, barang-barang yang tadinya sudah ada di depan rumah tidak ada. Oke. Habis dijual itu Iya, untuk kebutuhan untuk kebutuhan itu ternyata. perawatan itu. Sampai ternak pun gitu. Hah? Ternak kita kan dulu ternak di kampung ya, maksudnya ada lahan sedikit, ternak ayam, Oke. ternak bebek gitu. Ternaknya pun tidak ada gitu. Sampai saat kita mau makan hari itu saja kita Belum tentu dari ada mana gitu. gitu. Karena memang semuanya sudah habis ternyata dipakai untuk pengobatan itu. Nah, Masya dari Allah. situ saya bilang, ya Allah, saya nggak mau apa-apa, saya pengen sembuh. Satu hal yang saya pengen, saya lanjutkan pendidikan saya. Pendidikan. Hari itu azamnya di dalam diri begitu, Pak. Oh. Sebetulnya ada puisi-puisi yang dibikin saat di rumah sakit. Ya, Cuman sampai sekarang belum ketemu itu bukunya, Pak. Itu harus dibawa tuh. Harus ketemu pokoknya. Iya. Kalau perlu diabadikan, kita bukukan gitu. Iya, Pak. Itu kan perjalanan yang luar biasa gitu. Harus diabadikan. Iya. Gitu. Oke. Nah dari situ itu tuh sebetulnya kalau nggak makan seadanya atau makan terbatas segala macam itu masih bisa ditahan, Pak. Oke. Laparnya masih bisa ditahan gitu. Udah terbiasa kalau itu ya. Iya gitu ya. Maksudnya kita Kasarnya orang gitu kampung ya. mah nggak ada nasi pun singkong jadi gitu Siap, kira-kira. siap. Tapi ada satu hal nggak tahu kenapa duduk di depan teras rumah saudara gitu ya, kan di sebelah rumah tuh ada rumah bibi. Siap. Duduk, nah di depan teras rumah itu ada jalan yang ke arah kampung yang lain gitu. Aha. Nah saat duduk di situ tiba-tiba ada teman-teman yang lewat tuh, Oke. yang mau ke sekolah, Pak, gitu. Oh, oke. Nah dari situ apa namanya, ya Allah, ini tuh perasaan apa gitu. Jangan Oke. juga nggak ngerti saat itu, Pak. Orang punya mainan baru nggak jadi soal, nggak pernah pengen gitu ya. Orang punya sesuatu yang baru nggak pernah pengen. Oke. Orang punya ini punya itu, jangan tipikal yang tidak pernah pengen gitu. Oke. Hal-hal begitu. Tapi saat orang lain sekolah, kita tidak, apalagi kita hanya bisa duduk, nggak bisa jalan dengan kaki kita gitu, Pak. Hanya dengan bantuan tongkat kita bisa jalan. Di situ tuh apa namanya, emosinya lumayan ada rasa yang nggak bisa dijelasin gitu, Pak. Itu tuh ada sakit fisik tuh mungkin bisa kita jelasin, sakitnya tuh begini. Ini Sakitnya enggak, itu di Pak, sini gitu. ya. Iya. Kalau ini Sakitnya di mana itu? iya. Kalau ini sakitnya di mana gitu Ya, ya. gitu. Oke. Itu ada sampai Semacam keresahan gitu atau gimana? Lebih dari itu. lebih, Pak. Itu Oke. nggak bisa dijelasin juga. Cuman kalau keresahan aja kita bentuknya hanya Oh ya udahlah gitu ya. orang tuh Uring-uringan kesana, kok kita di sini enggak gimana gitu. Tapi itu sampai kerasa ke dada tuh sakit gitu, Pak. Dan itu tuh bukan ketika ditanya ke misalkan ada mantri gitu. Oh enggak apa-apa katanya.
Kamu sehat, maksudnya kalau secara ini gitu ya. Itu sampai gitu. Tapi saat ngebayangin orang sekolah aja Pak sakitnya. Oh. Gitu. Apa? Waktu itu memang Pak Janari sedang kondisi sakit itu lagi sekolah atau gimana? Sekolah di mana? Udah lagi lulus apa? sekolah di SMP 6 Pak. Baru SMP. Iya. Kelas 1, ini bukan sombong Pak, ceritanya kelas 1 tuh memang saat di kelas 1 itu memang peringkat 1 gitu, di kelas 1C itu gitu. Nah, saat kelas 2 itu sebetulnya saat kecelakaannya pagi itu, kemarinnya tuh sudah dikasih transport untuk menghadiri seminar di Pendopo. dalam rangka Apa ya hari itu? Utusan dari sekolah gitu, beberapa apresiasi orang. Bukan, ada kegiatan di Pendopo, kita jadi pesertanya di situ. Nah, kan yang dipilih itu memang siswa-siswa yang secara di kelas tuh peringkat 3 gitu. Kalau dulu kan masih begitu ya. Iya, secara akademis baik gitu ya. Gitu. Nah, hari itu tuh kecelakaan gitu. Jadi memang merasa bahwa Pak Janari nggak bisa melakukan apa-apa nih, yang lain mah pada menuntut ilmu. Ya, gitu. Pak Janari kok di sini aja gitu. Itu yang barangkali mungkin kalau coba ditebak-tebak gitu ya, digambarkan. Tapi memang kehausan akan ilmu itu ya, Pak. Gitu. Janari juga nggak ngerti kenapa gitu. Ketika memang ditanya, loh kamu kenapa begitu? Saya nggak ngerti kenapa begitu gitu. Jadi sesuatu yang baru buat Janari itu menantang gitu. Gitu. Ini menarik ya, sahabat. Ada orang yang memang curiosity-nya gitu ya, kecenderungangannya tuh pengen aja gitu belajar gitu. Iya. Itu yang padanya menjadi trigger ya, kenapa orang menilai bahwa Pak Janari itu tipe-tipe yang kelihatan ulet dan juga pembelajar. Ulet dan pembelajar itu kan satu kesatuan ya. Ketika dia mau belajar, berarti kan dia ulet kan ya, biasanya kayak gitu. Iya. Kesabaran sih utamanya ya Pak. Jadi ulet tanpa sabar juga no sense kalau menurut saya. Iya sih. Setelah itu saya pengen penasaran nih gitu, kapan bangkitnya gitu nih. Coba lanjut lagi deh. Setelah merasa bahwa kau melihat ada anak-anak yang sekolah, pokoknya itu hari-hari ya sampai badan sekarang tuh badan mungkin gempal ya Pak, gempal atau gemuk ini ceritanya. Sehat, Ya sehat lah ya, amin ya Allah. Itu sampai badan kurus gitu, karena memang makan juga kita nggak nafsu, nggak mau gitu. Satu hal yang kita pengen, ya Allah saya pengen sekolah. Itu aja Pak. Di benak Pak Janari pengen sekolah gitu, karena mungkin udah kelamaan juga kali ya libur di rumah terus. Iya betul. Nggak tahu kenapa itu tuh yang muncul tuh itu Pak gitu. Ya Allah apapun keadaan saya sekarang dan nanti saya harus sekolah. Itu aja Pak. Nah selanjutnya setelah menunda tuh, setelah operasi cangkok tulang kan nunda setahun. Jadi teman-teman itu sudah kelas 2 SMA. Setelah lulus dari SMP tuh, jadi SMP tuh baru masuk. Waktu di rumah sakit tuh ujian gitu Pak. Ujian hidup juga ternyata ya. Cuman syaratnya tuh minimal nilainya harus 6 gitu. Tapi alhamdulillah tuh lulus tuh dengan di rumah sakit ujian gitu ya. Kebetulan punya teman-teman juga luar biasa. Terima kasih banyak untuk alumni SMP Negeri 6 Rangkas Bitung yang kenal dengan Janari Kurniawan. Mereka sampai bela-belain ke rumah sakit Pak, bawa buku catatan. Masya Allah. Jadi Janari bisa belajar dari situ gitu. Terus nanti mereka ceritain, Jan ini tadi guru kasihnya begini nih. Ini gimana ya jawabannya gitu. Ih, kok saya merinding ya dengar. Maksudnya itu kan langkah kayak gitu ya, pertemanan yang sampai. Kalau sekarang nggak tahu, mungkin nggak bisa juga diulangin lah. Iya. Akhirnya lulus lah gitu ya. Akhirnya lulus. Ketika teman-teman kelas 2 SMA, Pak Janari masuk ke kelas 1 kelas gitu. 1, betul. Ketinggalan 1 tahun lah. 1 tahun. Gitu. Nah, saat masuk ke kelas 1 pun, Pak, itu kalau yang nerima PPDB-nya itu Ibu Ros. Ingat TU di MAN. Sepertinya sekarang juga masih. Beliau anaknya di sini juga kalau nggak salah. Di Alku 2 namanya Fakih. Siap. Gitu. Nah, itu ingat Pak Janari. Dari rumah itu Janari bilang, Pak, saya mau sekolah. Itu kebetulan
jalan jauh udah bisa, cuman pakai tongkat 2 gitu. tongkat, oke. Nah, ini udah bisa mulai nginjak tanah gitu Oke. kira-kira. Bapak bilang begini, kalau kamu mau merih boleh, tapi sejujurnya Bapak udah nggak Udah nggak punya uang. biaya untuk Biaya. sekolah kamu. Oke. Jadi dia bilang, Bapak hari ini pegang nggak uang 35.000? Jadi dia bilang, Masya Allah. 35.000 35.000 itu buat tahun daftar. 2010 ya, betul. Udah termasuknya. 35.000. Kalau 35.000 mah ada, entah mungkin itu juga Bapak entah uangnya sendiri atau uang dapat pinjam. Gitu. Ya Allah. Terima kasih banyak kepada orang tua, Bapak Weni Sugiono dan Ibu Rohyati. Siap. Ya itu 35.000 itu yang dari bawah ke Man, dan dari daftar lah di situ Pak. Oke. Terima. Diterima, daftar, masuk Pak. Oke. Semester 1 mau ujian, mau dikeluarin tadinya Pak. Kenapa? Karena belum bayar. Oh. Saya kirain karena kenapa-napa lagi, sakit lagi, atau kumat atau gimana. Karena nggak bayar. Iya, saat ujian dipanggil ke BP biasanya enggak? ke kantor Oke. TU ke atas. Itu kebetulan berhadapan dengan Ibu Tuti dan Ibu Ai. Oke. Bu Ai dan Pak Robiton Fahmi lah ini yang menjadi jembatan untuk Janari tetap di Man. Ternyata setelah diajak ngobrol, Bu Ai bilang, udah pokoknya kamu ke kelas dulu aja, kamu selesaikan ujian kamu. Gitu. Selesai ujian, beberapa hari kemudian dipanggil Pak. Gitu. Nah ini dari Bu Ai dan Pak Robiton Fahmi diketemukan dengan Bu Hajah Eis Mutmainah Pak. Siapa itu? Itu guru di Man. Beliau guru senior mungkin terhitungnya ya. Oke. Gitu, di Man. Dan jasa-jasa beliau juga banyak Pak. Nah ini beliau ini ternyata menanggung sekolahnya Janari gitu. Selama 3 tahun biaya. di Man. Betul. Oh, Masya Allah. Akhirnya setelah dari itu, kapan kondisi mulai ngerasa, oke, I move on nih, saya bangkit nih, gitu. Pada saat kelas berapa atau gimana? Kalau total move on mungkin belum ya Pak. Oh, belum. Tapi Belum justru sepenuhnya. kejadian itu yang menjadi cambuk gitu. Oke. Bahwa saya tidak boleh lebih baik dari orang lain. Nah ini apa namanya? Saya ini tidak yang, boleh lebih baik dari orang lain. Iya betul Pak. Oke. Itu yang selalu Janari tanamkan ke diri Janari sendiri. Saya masih belum mencerna nih. Saya tidak boleh lebih baik dari orang lain. Kata-kata ini sebetulnya Janari fahami setelah ada anak IPB yang menawarkan untuk kuliah di IPB saat itu. Janari kelas 1 ngelihat dari luar ruangan kelas gitu. Oke. Dari situ saya bilang ini orang banyak banget ya yang mau daftar kuliah. Oke. Saya bisa nggak ya gitu kira-kira Oke, Pak. Nah dari situ posisi di pos satpam dan di kelas. Jadi nggak masuk ke kelas itu Pak gitu. Karena itu untuk kelas 12. Nah ini di pos satpam ngelihat gitu. Saya bilang saya tidak boleh lebih baik dari orang lain. Tapi saya wajib lebih baik dari diri saya yang sebelumnya. Gitu Pak. Poinnya itu. Diulang. Itu kuat tahu, jadi harus diulang. Iya. Saya tidak boleh lebih baik dari orang lain. Saya tidak boleh lebih baik dari orang lain. Tapi saya harus lebih baik dari diri saya yang sebelumnya. Kesannya menghindari kompetisi ya. Iya, Tidak betul. boleh lebih baik dari orang lain gitu. Karena memang sepertinya Janari Kurniawan ini tidak suka Pak dengan kompetisi. Tidak pribadi Itu yang suka pertama. kompetitor gitu ya, kompetisi gitu. Lebih harmonis deh kayak saya gitu ya. Iyalah, saya juga tipe orang yang harmoni gitu, nggak suka menabuh genderang peperangan. Oke, terus? Tapi yang selanjutnya bahwa kita bahwa diri saya ini wajib lebih baik dari diri saya sebelumnya gitu. Masya Allah. Jadi yang sebelumnya diri saya sudah stepnya sampai sejauh mana? Misalkan sholatnya masih bolong-bolong begitu kan ya. Nah di hari berikutnya berarti Tambahin. sholatnya sudah tidak boleh bolong-bolong. Masya Allah. Kalau misalkan di hari berikutnya saya menabung bisa 500 rupiah, di hari selanjutnya berarti harus 1.000 rupiah begitu Itu kira-kira. masih berlaku sampai sekarang, masih dipegang teguh? Masih Pak. Masya Allah. Apa yang apa namanya, yang progres yang terlihat dari ketika Pak Janari menggenggam utuh gitu ya, prinsip itu terlihat dari mana? Kalau yang dirasa itu perkembangan diri ya Pak. Perkembangan diri. Iya. Misal apa nih? Harus ada Misalkan konkretnya kan ya, kita lihat konkretnya. Misalkan saat Man setelah lulus dari Man sebetulnya sempat down lagi Pak. Oke. Sempat down lagi kalau misalkan ini nggak dipaksakan dimunculkan oleh Bu Nur, udah kamu kuliah. Nah itu ceritanya lulus dari Man tuh daftar
di UIN Syarif Hidayatullah Pak di Oke, Jakarta. Jakarta. Nah, itu SNMPTN Mandiri, biayanya 300.000. Siap. Punya uang 335.000 Pak. Cukup itu. Alhamdulillah 3 hari hidup di Jakarta dengan ongkos segala macam makan gitu. Oke. 35.000. Ya hasilnya nggak lulus juga Pak. It's okay. Pengalaman. Nah itu dia. And then? Yang penting di situ tuh pernah mencoba gitu. Nah, Iya, kejadian uniknya malah ada saat kehabisan uang ceritanya di situ di hari terakhir. Siap. Kan 1 hari nginep di masjid depan UIN Pak. Iya. Nah, hari kedua nginep di pondok orang. Oke. Nah hari ketiganya tuh main ke base camp Imala kalau nggak salah tuh di Jakarta. Iya. Nah pas hari ketiga pas selesai tes itu nggak balik ke Imala tuh ke masjid di depan UIN Syarif Hidayatullah. Karena lelah mungkin setelah tes gitu, ketiduran Pak sebelum zuhur. Oke. Nah saat ketiduran sebelum zuhur itu ngedenger adzan zuhur, Dok. Bangun. Nah saat bangun orang tuh udah pada berdiri Pak. Saya bilang, saya ketinggalan nih. Udah sholat. Tas di situ, wudu, sholat. Ah di situ tuh, ya Allah. Tasnya kemana? Tasnya di situ ada Pak, bukan masalah tas ini sebetulnya. Oke. Saya sholat niatnya sholat zuhur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tar dulu. Ini kayaknya ada yang salah ini. Kok sholat zuhur, Allahu Akbar dulu, gak ada sujud, gak ada rukunya. Ternyata itu sholat jenazah Pak. Oke. Gitu. Jadi terus di situ langsung deh ngerubah niat sholat jenazah, mudah-mudahan Diterima ya. diterima. Oke. Gitu. Nah, di situ pulang lah gitu. Dan hasilnya nggak lulus. Di situ sempet down. Terus kata kepala sekolah karena pernah suruh buat surat. Kata kepala sekolah, kamu lanjut kuliah. Oke. Karena kamu kan dari MAN katanya, ijazahnya MAN. Sayang kalau nggak kuliah. Kepala sekolahnya sampai sekarang masih Bu Nurul Falabei. Iya. Gitu. Nah, dari situ kuliah Pak. Dari situ mulai ketemu dengan beberapa relasi teman, terus juga kegiatan-kegiatan di luar mulai lagi. Open gitu ya, kasarnya. Bibit-bibit move on udah mulai kelihatan. Udah mulai. Oke. Gitu. Nah, Sudah mulai settle-nya di mana nih? Udah mulai gua bangkit nih gitu. Justru Janari gak pernah nemuin titik itu Pak. Justru sampai sekarang masih dalam pencarian. Atau memang sengaja dibuat itu supaya selalu merasa banyak gitu. Perbaikan-perbaikan. Justru kaki ini Janari buat untuk pengingat bahwa ketika saya terbang tinggi pun saya tidak boleh lupa tanah di mana saya berpijak gitu. Itu sadis kata-kata menurut saya. Masya Allah. Justru nggak mau melupakan itu, tapi sebagai pemicu, pelecut gitu ya. Kelak nanti kalau misalkan mengalami kesulitan, ya saya nggak boleh seperti ini gitu. Bahwa saya pernah mengalami di masa-masa sulit. Jadi kalau kata anak-anak sekarang tuh ya, kalau misalkan pernah diterjang badai, Anda tidak akan pernah tergoyahkan oleh gerimis gitu kira-kira. Saya harus buka kamus dulu kayaknya ya untuk bisa mempelajari kalimat atau kuat tersebut. Pertanyaan terakhir deh kalau gitu ya. Goal apa yang berikutnya? Kan sekarang pendidikan sudah lulus kan ya? Kuliah udah S1 nih. Sarjana apa nih kalau boleh tahu? Sarjana Pendidikan Guru SD Pak. Oh, guru SD, alhamdulillah. Apa tuh SPGSD kalau nggak salah ya? Oke. Terus kemudian juga sudah punya pekerjaan yang tetap begitu ya? Iya Pak. Berikutnya goal apa yang pengen coba diraih? Atau memang masih mau akan di dunia anak-anak di RA tetap selama-lamanya atau gimana? Sebetulnya ada keinginan pribadi juga dan ada pesan-pesan dari kiadah-kiadah juga. Salah satunya termasuk dari Pak Kiai Haji Samson Rahman MA. Ada tugas yang sebetulnya harus diselesaikan kalau bisa begitu ya. Tapi dimaksimalkan untuk bisa dilakukan. Nah, ini tugasnya apa? Nanti naik haji jangan-jangan. Enggak juga. Enggak, kayaknya Pak. Enggak. Ya kalau haji saya juga mau, bukannya Pak Janari. Kita lihat di kehidupan selanjutnya begitu ya. Proyek pembangunan itu jangan-jangan. Enggak juga. Bukan Pak, ini juga lebih ke person tapi personal. Amanah dari beliau yang
kalau bisa ini dilaksanakan gitu. Oke. Oh ya, ada satu pesan untuk teman-teman semua dan untuk para pemirsa di rumah. Ini sebetulnya kata-kata yang cukup menarik yang dikasih oleh Pak Kiai saat Janari pernah suatu waktu mengantarkan beliau ke stasiun, Pak. Oke. Stasiun Rangkas Bitung. Ngobrol ceritanya selama Ya, perjalanan. betul. Oke. Kata-kata menarik yang Janari dapat satu. Cobalah kamu berpikir out of the box. Siap. Gitu. Jadi kebiasaan orang berpikir di dalam kotak, kamu berpikir di luar kotak. Ketika ada masalah, kamu berpikir solusi. Begitu, Pak. Oke. Nah, ini coba dilakukan sekarang ketika memang ada sesuatu, itu berpikirnya ini persoalan, lalu solusinya di mana dan hasilnya akan seperti apa gitu. Jadi berpikirnya tidak pada Masalahnya itu tidak tapi berkubang di masalah ngulibak ya, gitu ya, tapi solusinya seperti apa? energi memikirkannya itu untuk ke solusi. Untuk ke solusinya. Cakep. Nah, itu akan merangsang otak kita untuk berpikir santai tapi struktur gitu, Pak. Sistematis gitu. Ih, tadinya saya mau nyuruh closing statement, kayaknya udah terwakili tadi. By the way, Pak Janari, hatur nuhun sudah mampir ke studio Teras. Iya. Sahabat Alku2, banyak banget hal yang menarik yang bisa kita dapatkan. Kalau saya sih, menurut saya bukan cuma daging aja nih obrolan kita, tapi ada tulang, ada usus segala macam yang bisa kita nikmati hari ini. Aduh, sukses ya buat Pak Janari. Amin. Kalau sukses, ajak-ajak saya ya. Gitu. Kayaknya Pak Lilo udah duluan gitu. Gak gitu, kita bareng-bareng aja. Kita bersinergi sesuai dengan jargon Alku2 kita ya, partner for discovery successful life. Kita sama-sama memberikan kebermanfaatan supaya orang ikut naik juga gitu, nggak sendirian. Betul. Makasih Pak Janari. Sami-sami, Masya Allah, Pak luar Lilo. biasa. Sukses buat segala aktivitasnya ya. Amin. Salam juga buat guru-guru di RA. Siap. Oke, saya bye-bye dong buat sahabat. Sahabat kedua, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan obrolan tadi ya bisa bermanfaat, dan kalau misalkan ada manfaatnya, boleh dong di-share ke teman-teman yang lain ya di media sosial Anda. Terima kasih, saya pamit. Sampai ketemu lagi di Teras Alku2 berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.